Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh mulia Kau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kuasa-Mu Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami orang yang percaya, di mana saat ini Tuhan kami boleh ada karena kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, yang akan kami terima. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, mengurapi setiap hati pikiran kami, suci kuduskan segala kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalan pikiran kami, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah pemberitaan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh mengerti, kami boleh paham akan setiap rencana Tuhan, dan untuk pertumbuhan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di akhir zaman ini. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang kokoh, berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, bukan kekuatan kami, tapi Roh Kudus bekerjalah. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami umat-umat-Mu, karena Engkau Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami masih bisa ada karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersama-sama jemaat Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih kami kepada hambanya Bapak Sudarso Susilo yang sudah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang luar biasa saudara, satu hal yang tidak bisa kami lupakan, karena kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sore hari ini. Kami percaya sore hari ini kita belajar bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan, dalam perkataan yang baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah perjalanan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana begitu dikatakan dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan.
Kita adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya, menjadi umat kebanggaan Tuhan. Kalau kita dipanggil, saudara, kalau judul daripada perikopnya, judulnya khotbah pada saat ini saya beri judul dipanggil dan juga dipilih. Bukan sekedar saudara dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, tapi saudara juga dipilih oleh Tuhan untuk menerima dan menjadi pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau dipilih saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita sebagai umat-umatnya Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi umat pilihan Tuhan. Itu belum tentu, saudara. Kalau kita dipanggil, kita percaya bahwa kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, belum tentu kita dipilih oleh Tuhan. Tapi sore hari ini saya katakan, kita bukan sekedar dipanggil oleh Tuhan, tapi kita juga sekedar hanya harus dipilih oleh Tuhan. Saya garis bawahi lagi, bukan sekedar dipanggil, tapi juga harus dipilih oleh Tuhan. Harus masuk di dalam pemilihan oleh Tuhan. Saudara, suatu pekerjaan, suatu perusahaan, banyak dia memanggil karyawan untuk daftar. Di dalam dia merekrut seorang karyawan. Ya, kalau kita lihat beberapa hari ini di acara TV untuk melakukan perekrutan pegawai suatu instansi, banyak saudara pendaftar yang mulai masuk, saudara, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan juga itu hal yang demikian kepada kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Sebelum kita dipanggil, ya, kita masuk di dalam baptisan. Saudara belajar, saudara mengenal pribadi Yesus, saudara diteguhkan dulu lewat pembelajaran, pemahaman Alkitab. Baru kalau saudara yakin bahwa saudara pasti, baru saudara memilih dan saudara mempunyai ketetapan untuk masuk menjadi warga negara Tuhan. Dengan syarat ketentuan yang ada, saudara dipanggil menjadi warga negara kerajaan surga. Dan juga kalau di dalam dunia, dengan persyaratan yang ada, saudara dipanggil, saudara terpilih dari sekian ribu orang atau sekian ratus orang yang mendaftar, saudara masuk dalam panggilan, dalam seleksi. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat-umat Tuhan. Kalau Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus katakan, itu bukan dari hasil usahamu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hasil usahamu, tapi semua itu karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Setelah saudara diseleksi, setelah saudara, kalau yang di gereja, saudara menerima pemahaman, saudara mengerti, saudara masuk dalam panggilan Tuhan. Saudara dibaptis, saudara menjadi anak-anak Tuhan. Dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Tapi di dalam perjalanan panggilan saudara,
kita punya tugas, kita punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab sebagai kita pengiring-pengiring di dalam laskar-laskarnya Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam panggilan, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan panggil di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi umat-umat Tuhan, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Kalau kita lihat, saudara yang kekasih, di dalam Tuhan, di dalam Injil Matius, kita buka di dalam Injil Matius 22, kita mau baca dari ayat yang pertama, perumpamaan tentang perjamuan kawin di situ. Injil Matius 22, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah dikusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundanglah tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuh ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat latak dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Satu hal perumpamaan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, diumpamakan suatu perjamuan pesta yang sungguh luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan di dalam pesta itu dengan berbagai macam menu yang luar biasa lezat dan nikmatnya. Tetapi apa yang terjadi, para undangan banyak yang tidak bisa hadir karena berbagai macam alasan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar sekilas cerita ini, Tuhan juga menyiapkan kita sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Kalau tadi kita katakan Tuhan sudah menyediakan dia kembali ke tahtanya, menyediakan tempat yang baik untuk kita, yaitu kerajaan surga yang mulia. Makanya pada sore hari ini, di mana Injil Matius mencatat hal yang demikian, saudara, kalau kita lihat juga perumpamaan seperti 5 anak dara yang pandai, 5 dara anak yang bodoh, di dalam perjalanannya, bagaimana kita bisa menyikapi 5 anak dara yang pandai itu bagaimana, dan 5 dara anak yang bodoh itu bagaimana. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita sudah mengenal pribadi Yesus, kita sudah mengenal kebenaran daripada firman. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita dipanggil menjadi umat-umat kepercayaan Tuhan,
umat-umat kepunyaannya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Kita adalah harus menjadi saksinya Tuhan. Kita adalah harus menjadi terang di dalam kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan di saat kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihannya Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kita dipanggil bukan sekedar kita dipanggil untuk hanya sebagai predikat aja sebagai anak Tuhan, tidak. Tapi kita dipanggil harus kita mencerminkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Menjalankan apa yang ada di dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan hadir sebagai manusia. Dia hadir sebagai anak. Dia bertumbuh, dia melakukan pekerjaan apa yang Tuhan Bapa perintahkan kepada dia. Dia lakukan. Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Dia sebagai teladan kita di dalam kehidupan kita. Dan kita harus kerjakan di dalam panggilan-panggilan kita, di dalam panggilan kita kepada hidup kita. Kita kerjakan panggilan itu. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan hal yang demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kamu sudah dipanggil untuk merdeka, karena kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan kamu telah dibeli dan hargamu lunas dibayar oleh Tuhan. Kamu menjadi miliknya Tuhan. Kamu dipanggil menjadi miliknya Tuhan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan sesuatu yang terindah, yang terbaik di dalam hidup ini. Jadi kita harus menjadi umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sesuatu yang berharga di hidup kita. Berharga bagi orang yang melihat kita. Berharga bagi sesama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini suatu contoh. Ada suatu diakon pelayan Tuhan, dia selalu pelayan di dalam satu gereja, ya. Dia sebagai diakon dan pelayan Tuhan di salah satu gereja di Surabaya. Dan dia juga sebagai ketua RT, Saudara. Tapi begitu luar biasa, Saudara, jahatnya tuh. Depan rumah dikasih batu. Dia buka servis di situ. Kalau sampai malam dia harus coba kendaraan. Saudara bisa bayangin, sebagai anak Tuhan, jangan mempergunakan kemerdekaan. Mentang-mentang anak Tuhan, itu nilainya, Saudara, nggak ada nilainya di mata orang dunia. Kita harus mencerminkan sebagai anak Tuhan, yang benar-benar kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kebenarannya, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu penting, Saudara. Sehingga kita mengerjakan keselamatan ini saat kita dipanggil. Bukan kita hanya sekedar dipanggil menjadi umatnya Tuhan,
Tapi kita harus juga masuk di dalam pilihannya Tuhan. Karena kita harus sadar dan kita harus tahu. Dan kita harus mawas diri. Menjaga kepribadian hidup ini penting, saudara. Apalagi kita punya predikat sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai contoh dan cermin pribadi Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan 2 Yohanes 1 ayat 8-9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan di dalam kehidupan kamu saat kamu hidup telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan sampai hilang, saudara. Itu yang harus kita jaga. Kehidupan kita yang harus kita jaga. Apalagi di dalam satu rumah tangga, di dalam satu hubungan bermasyarakat. Masa di dalam satu rumah tangga kita sebagai petinju, istri sebagai lambe tura. Bukan itu, saudara. Tapi kita mau mencerminkan pribadi Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Hidup di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Kita buka di Galatia 3. Kalau kita lihat ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu dikatakan di Galatia 3 ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Yang keempat, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Hei jemaat Galatia, masa sebodoh itu kamu? Kamu memulainya dengan roh, masuk mau mengakhiri dengan daging? Karena daging tidak dapat diterima di dalam kerajaan Allah. Daging akan binasa, tapi roh tetap hidup. Kita harus hidup dalam roh. Hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Hidup di dalam koridornya Tuhan. Hidup di dalam angan-angannya Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak umat-umat Tuhan. Menjadi umat yang dipilih Tuhan. Sampai pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jangan sekedar kita mau dipanggil, saudara. Tapi kita harus mau dipilih oleh Tuhan. Menjadi umat-umatnya Tuhan. Sampai pada pilihan itu kita harus masuk. Kita harus mendapatkan pilihan itu. Oleh sebab itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-12 itu dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Apa yang dapat kita lakukan, kerjakan dengan kasih dari Tuhan. Jangan setengah-setengah supaya kita melayani. Layanilah dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Jangan main-main. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dibuat main-main, saudara. Percaya bahwa saudara dan saya bukan sekedar kita dipanggil, tapi juga kita dipilih oleh
Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Rindukan itu saudara di dalam hidup saudara. Kalau saya katakan ya, Tuhan itu sebagai CCTV dalam hidup kita, selalu mengawasi hidup kita saudara ya. Kalau Mazmur menyatat di dalam Mazmur 139 dan juga di dalam Yesaya 38 kalau nggak salah, ayat yang ke-27. Kalau Mazmur 31, 39 ayat pertama, kedua itu, Tuhan tahu apa yang kau kerjakan, Tuhan tahu apa yang kau inginkan, Tuhan tahu apa yang sedang kau lakukan, Tuhan tahu apa yang sedang kau pergumulkan. Tuhan tahu, saudara. Dia CCTV kita, memantau kehidupan kita. Sesuai dengan jalan kehidupan kita dengan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Sesuai nggak dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Anak Tuhan itu selalu dimonitor, saudara. Salah sedikit aja udah, waduh, beritanya enggak. Dan itu saudara kita lihat di hari-hari ini, saudara. Begitu luar biasa, saudara. Kita harus cerdik dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah kehidupan daripada kita, umat-umat Tuhan. Bukan cerdik karena kita cerdik, kita anak Tuhan, kita diajarkan cerdik terus saudara akan menipu, saudara cerdik akan membohongi. Bukan, saudara. Tuhan tulus memberikan hidupnya untuk kita orang yang percaya. Kita juga tulus di dalam setiap kita melakukan apa yang kita kerjakan, di dalam setiap kita melayani. Tulus, dengan hati yang tulus kita kerjakan, tidak berbantah-bantahan. Tulus karena ada pamrihnya? Bukan, saudara. Tapi tulus benar-benar memuliakan Tuhan. Tulus benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Saya katakan, saudara, ingat hari-hari akhir ini. Ya, setan begitu gencar dengan luar biasa. Suratan Petrus mengatakan dia berjalan mengeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Lebih-lebih dari sekarang di akhir zaman ini, singanya lebih mengaum, iblisnya lebih dahsyat, saudara. Dulu di gereja dibiarkan mengaumnya tidak seberapa, saudara. Sekarang mulai dari yang atas, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mulai dia cerdik, dia tahu. Makanya kita harus waspada. Makanya di dalam Kolose katakan, pikirkanlah yang di atas, jangan yang di bumi. Karena dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Pikirkan yang di atas bersama Tuhan. Pikirkan pikiran Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan saudara ketinggalan di dalam kehidupan akhirat zaman ini, saudara. Teguhkan iman saudara lebih lagi. Jangan hanya saudara puas, saudara dipanggil. Hanya puas pada predikat, oh aku anak Tuhan. Tidak. Tapi puaslah saudara dipilih menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan sudah naik, Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara mau? Saudara berkomitmen? Lakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan bagi sesama kita. Kerjakan, lakukan dengan takut dan gentar di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kalau kita hidup, kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus, mati adalah satu keuntungan. Mari saudara yang kekasih, jemaat daat yang kami kasih,
dan di mana pemirsa yang ada yang mendengarkan sore hari ini, biarlah kuasa firman itu boleh membaharui hidup saudara, pikiran saudara, hati saudara, sehingga saudara bukan puas untuk dipanggil, puas predikat saudara menjadi anak Tuhan, tidak, tapi puaslah saat saudara dipilih oleh Tuhan menjadi pewaris kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami selesai berbicara hamba-Mu Tuhan, tapi kami percaya biarlah kuasa firman-Mu terus melakukan terobosan-terobosan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, yang lemah biarlah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, bahkan yang sakit sekalipun Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus berkarya terus dalam kehidupan kita, untuk kita mampu berdiri di akhir zaman ini, bukan sekedar sebagai umat panggilan Tuhan, bukan sekedar umat Tuhan yang berpredikat Kristen, tapi kami mau berpredikat sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai warisan kerajaan surga, yang dipilih oleh Tuhan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kuasai hidup kami ya Tuhan. Materaikan kuasa firman-Mu di dalam setiap kami umat-umat-Mu sore hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjangkau setiap hati pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh teguh iman kami, bahkan lebih lagi untuk kami boleh masuk di dalam panggilan dan pilihan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, jaga kami senantiasa Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu sekeliling kami penuh dengan persoalan, sekeliling kami penuh dengan tipu daya iblis. Tapi kami percaya saat kami tinggal, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang sudah naik dan meninggalkan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Roh Penolong yang selalu menjaga kami. Urapi kami Tuhan senantiasa, urapi kami, sehingga kami boleh mampu, kami boleh menang menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah pekerjaan-Mu di tempat ini, gereja Allah baik, jemaat Daat, semakin berkembang, semakin bertumbuh. Bahkan hamba-Mu Bapak Sudarso Susilo Kau memberkati. Biarlah gereja ini semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami, firman kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.